Salam sejahtera untuk kita semua. Pace Ebene. Tema permenungan kita yang akan saya bawakan pada minggu biasa yang kelima ini ialah mengasingkan diri bersama Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Injil minggu biasa yang kelima ini ada dua aktivitas yang cukup berbeda yang disajikan kepada kita dalam Injil. Yang pertama adalah kegiatan penyembuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus di rumah Simon dan Andreas dengan memegang tangannya dan mengangkatnya. Kemudian menyembuhkan banyak orang sakit yang dibawa ke pintu rumah. Kegiatan penyembuhan Yesus ini bersifat umum dan dihargai oleh semua orang. Seluruh penduduk kota berkerumun di depan pintu. Aktivitas Yesus yang kedua cukup berbeda. Ini jauh lebih pribadi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar dan berdoa di sana. Meskipun kegiatan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit sangat dihargai oleh semua orang, kegiatan kedua yaitu pergi berdoa sendirian kurang dihargai orang lain. Bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak terlalu memikirkannya. Mereka menegur Yesus dengan berkata, "Semua orang mencari Engkau." Namun Yesus tahu bahwa sumber dari karya pemberi kehidupannya adalah hubungannya dengan Tuhan yang dipupuk dalam doanya. Mengasingkan diri dan berdoa di tempat yang sunyi menjadi hal yang cukup penting bagi Yesus. Doa sama pentingnya bagi kita seperti halnya bagi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya orang tidak bisa lepas dari rutinitas sehari-hari. Dengan rutinitas yang dilakukan setiap hari, kita merasa nyaman menjalani kehidupan kita. Biasanya, kita lebih memilih pekerjaan atau rutinitas sehari-hari yang membuat kita senang dan cocok dengan diri kita. Sebagai contoh, kalau kita sudah menemukan tempat yang enak dan nyaman untuk bersantai atau melakukan hal lainnya, biasanya kita akan sangat sering pergi ke sana. Kita kurang berani mencoba tempat-tempat yang baru karena takut akan mengecewakan. Begitu juga dengan kebiasaan lainnya yang kita senangi. Pasti kita akan sering melakukannya. Namun, seringkali kebiasaan yang tampaknya menyenangkan justru bisa membuat kita merasa jenuh dan bosan. Tidak banyak orang yang mau meluangkan waktu untuk hal yang tidak disukai. Terkadang kita menolak ajakan teman untuk ikut dalam kegiatan yang berbeda. Kita ingin bertahan dalam rutinitas kita sendiri, karena hal itu memberi kita rasa nyaman dan membuat kita enggan untuk melakukan hal yang lain. Dalam hal beriman, cukup banyak yang mengeluh karena merasakan krisis iman dan selalu membatasi diri dengan apa yang sudah dijalankan. Hidup beriman yang demikian perlahan-lahan akan segera mengalami penurunan. Perikop Injil Markus yang kita dengar pada minggu kelima ini sungguh-sungguh penuh dengan aksi. Hal itu tampak dalam tindakan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, berdoa, dan memberitakan Injil. Akan tetapi, kalau diperhatikan baik-baik, tidak ada aksi yang sama dalam semuanya itu. Yesus yang tampil dengan kata-kata yang penuh kuasa atas roh-roh jahat segera menghadapi penyakit yang menimpa ibu mertua Simon. Kuasa mengusir setan berlanjut dengan kuasa menyembuhkan penyakit.
Sesudah itu seluruh penduduk kota berkerumun di depan pintu untuk dibersihkan dan disembuhkan oleh Yesus. Akan tetapi, di tengah segala kesibukan itu ada hal yang tidak biasa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Sekali lagi, rutinitas mencoba menghampiri Yesus lewat Simon dan kawan-kawannya yang menyusul ke situ. Tetapi jawaban Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain. Yesus melawan rutinitas yang dapat membelokkan tujuan perutusannya, sebab ia datang pertama-tama untuk mewartakan Injil. Hal yang utama itu tidak boleh digantikan dengan hal-hal yang mungkin seakan-akan lebih mendesak. Godaan dalam pelayanan yang sering kali dilawan merupakan salah satu pembenaran diri, bukan untuk tidak melayani, melainkan untuk bertahan dalam pelayanan yang kita sukai. Akibatnya, kesibukan kita di suatu tempat menjadi berlebihan dan malah menimbulkan rasa tidak suka dari orang lain di kelompok yang sama. Yang sering menjadi persoalan ialah kalau sudah merasa terlalu percaya diri pada pelayanan kita disukai oleh semua orang, biasanya kita semakin merajalela dan tidak mau lagi menerima kritik. Sebuah komitmen kalau tidak disertai dengan kesadaran diri dan kerendahan hati, justru dapat merusak kebersamaan dalam pelayanan. Sikap bertahan dalam tindakan yang menurut kita sendiri sudah baik akan segera menjadi kebiasaan. Dalam kitab Ayub dikisahkan bahwa kesusahan yang sering menghantui memang seringkali dapat mengecilkan hati, seperti yang diungkapkannya dengan gambaran diri seperti orang upahan. Dalam keadaan seperti tanpa harapan itu, Ayub berkata-kata namun dengan cara yang sangat mirip dengan kitab Mazmur. Dari caranya berkata-kata, Ayub sebenarnya sedang berbicara dengan Allah. Kelak, ia masih akan membela diri karena merasa tidak berbuat dosa. Tetapi, awal keselamatan akan terjadi justru saat ia berdoa dengan jujur dari dalam hatinya. Allah menghendaki ketulusan doa manusia lebih daripada sekedar keyakinan bahwa dirinya sudah melakukan semua yang benar. Mungkin benar bahwa aksi dan pelayanan yang dilakukan dengan keyakinan diri yang berlebihan tidak selalu mendukung kehidupan iman gereja. Letak persoalannya ialah pada kata keyakinan yang berlebihan atau terlalu yakin. Kita cenderung melekat pada hal-hal yang kita sukai, dan akhirnya membuat kita bertahan dengan kesibukan kebiasaan buruk terhadap hal-hal yang menurut kita sudah dijalankan dengan baik. Sikap seperti ini tidak boleh dibiarkan tumbuh dalam diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, mungkin kita perlu merefleksikan diri kita dengan pergi mengasingkan diri sejenak untuk menemukan kembali apa yang Tuhan kehendaki. Hal itu dapat kita wujudkan lewat doa dan keheningan. Sebagai pengikut Yesus, kita harus mampu keluar dari diri kita dan berusaha untuk ambil bagian dalam perutusannya sebagai pewarta Injil. Salah satu cara yang mungkin membantu kita untuk menemukan kehendak Allah adalah berdoa dan mengkomunikasikan segala masalah yang kita alami. Kita membutuhkan Tuhan jika kita ingin hidup sesuai dengan keinginannya dan kita ingin ikut serta dalam pekerjaannya. Dalam doa, kita mengakui dan mengungkapkan ketergantungan kita pada Tuhan. Kita membuka diri terhadap kehadiran Tuhan yang memberi kehidupan sehingga menjadi saluran kehadiran bagi orang lain. Dengan demikian, Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik supaya kita selamat dan tetap mengandalkan Dia
Amin.